Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat kenalan, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan secara singkat, sederhana, bacaan Injil pada hari ini, Minggu 24 Januari 2021, hari Minggu biasa ketiga. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Di satu pihak dari dalam bacaan Injil Tuhan Yesus memberitakan demikian, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Namun di saat yang sama juga ketika Tuhan Yesus berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat misalkan saja Simon dan Andreas dan diajak untuk mengikuti Yesus. "Mari, ikutlah aku." Lalu Tuhan Yesus juga terus berjalan, kemudian dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Lalu Yesus memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, meninggalkan perahunya, dan mengikuti Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, di satu pihak mari kita melihat perjalanan panggilan hidup kita. Kita pun adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus. Diminta untuk datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat perjalanan hidup kita. Dan kita syukuri itu, perjalanan hidup kita. Tapi ketika kita mensyukuri perjalanan hidup kita, bukan saja kita menemukan hal-hal yang katakanlah nikmat, yang enak ketika kita mengikuti Tuhan Yesus. Ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, apa yang mestinya terjadi dalam hidup kita? Apa yang mestinya kita lakukan ketika kita menanggapi panggilan dari Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menunjuk kita juga, menetapkan kita juga menjadi muridnya. Mungkin ketika kita memutuskan menjadi pengikut Kristus, ada bayangan-bayangan dalam pikiran kita. Oh, saya akan menjadi orang yang sukses kalau saya mengikuti Tuhan Yesus. Saya akan menjadi orang yang bahagia mengikuti Tuhan Yesus. Saya akan mendapatkan ini, itu kalau mengikuti Tuhan Yesus. Itu tidak salah dan bisa saja kita punya pandangan seperti itu kalau kita menjadi pengikut Kristus. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang penting saya pikir kalau kita menjadi pengikut Kristus adalah setia. Setia menjadi pengikut Kristus. Karena kesetiaan itu atau setia itu menurut saya memang agak susah kita lakukan. Banyak orang yang secara nyata meninggalkan Tuhan Yesus. Atau begini, ya tetap beragama Kristiani, beragama Katolik, tapi ternyata sudah meninggalkan Tuhan Yesus dalam arti apa? Sudah enggan berdoa. Ngapain saya berdoa? Toh Tuhan gak mengabulkan permohonan saya. Ngapain saya melakukan kegiatan rohani? Ngapain saya ke gereja? Toh sepertinya Tuhan melupakan saya. Bisa saja demikian. Ngapain saya mendekatkan diri pada Tuhan? Toh hidup saya menderita, susah, tertimpa berbagai macam kesulitan. Mana itu pertolongan Tuhan kepada saya? Bisa saja kita mengalami hal seperti itu. Tetapi saya pikir hal-hal seperti yang tadi saya katakan terus akan terjadi dalam hidup kita. Kita nggak bisa mengatakan dalam perjalanan hidup saya di dunia ini, selama saya menjadi pengikut Kristus, maka Tuhan itu akan memberikan yang baik melulu kepada kita. Iya benar, tapi di lain pihak juga Tuhan mau menggembleng kita. Tuhan mau menguji iman kita. Sampai seberapa jauh kita punya iman yang kuat. Sampai seberapa jauh kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai seberapa dalam kita menyerahkan hidup kita, diri kita kepada Tuhan Yesus. Atau sampai seberapa jauh kita setia kepada Tuhan Yesus. Ini saya pikir setia sesuatu yang penting. Tuhan tidak memanggil saya untuk jadi orang yang sukses, kata Mother Teresa.
Tapi Tuhan memanggil saya untuk menjadi orang yang setia. Ini saya pikir yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita, ya. Oke, keberhasilan itu bisa saja terjadi. Sehat itu bisa saja kita alami. Sukacita gembira bisa saja terjadi dalam hidup ini. Tapi di lain pihak pun saya harus menerima bila saya dihadapkan pada suatu kenyataan yang menyedihkan, menjengkelkan, mengecewakan. Ya inilah dia, warna-warni kehidupan yang mau gak mau harus kita terima dan tidak bisa kita tolak. Tapi saya percaya, meskipun kita mengalami hal-hal seperti itu, kita yang adalah murid yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya, Tuhan itu memandang kita dengan caranya sendiri untuk mendampingi kita. Dan Tuhan itu mau mengatakan kepada kita, kamu jangan khawatir, saya mau melihat sampai seberapa jauh iman kamu. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu, Tuhan Yesus itu sampai seberapa jauh. Ini ada masalah, ini ada persoalan, ini ada kegetiran hidup. Dan itu akan terus terjadi. Bukan hanya saat ini saja. Dan hidup itu ya entar gembira, entar susah, entar kita bahagia, entar kita menangis, entah kita sukses, entah kita mengalami kegagalan, kesulitan. Itu sesuatu yang biasa. Tapi mari kita tetap mengikuti Tuhan Yesus. Setia mengikuti Dia yang sudah memanggil kita, menetapkan kita menjadi muridnya. Dan saya pribadi tetap percaya Tuhan lewat caranya tersendiri menyertai, menguatkan saya, menguatkan Anda, menguatkan kita sekalian. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga kita semua. Amin.